Telepon banyak pimpinan kepala negara yang ingin kirim bantuan, saya bilang terima kasih. Concern Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini. Ya. Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini 3 provinsi dari 38 provinsi. Jadi situasi terkendali. Saya monitor terus, ya, dan kita sudah merencanakan segera akan kita bentuk, apakah kita namakan badan atau satgas rehabilitasi dan rekonstruksi. Segera kita akan bangun hunian-hunian sementara dan hunian-hunian tetap. Bahkan mungkin saya dapat laporan dari Menteri Perumahan, ya, mungkin mulai hari Minggu ini kita sudah mulai membangun 2000 rumah. Kemungkinan rumah ini bisa langsung aja jadi rumah tetap, ya. Jadi semua unsur juga nanti bekerja sama, ya. Jangan ada alasan cari lahan dan sebagainya, pakai lahan milik negara yang ada. Kalau perlu PTPN, kalau perlu konsesi-konsesi hutan itu kita pakai semua. Jadi sekarang ini saatnya terus kita bekerja sangat keras. Anggaran APBN sudah kita siapkan. Dan saya katakan bahwa anggaran ini kita siapkan karena memang uangnya ada. Dan uangnya ada karena justru pemerintah kita yang saya pimpin, di awal pemerintah kita menghemat ratusan triliun. Presiden Prabowo Subianto memanggil seluruh kepala daerah se-Papua untuk mempercepat pembangunan Papua melalui otonomi khusus. Dalam pertemuan ini Presiden meminta Papua menanam sawit, tujuannya untuk bahan baku biodiesel. Arahan diberikan Presiden Prabowo kepada gubernur, bupati, dan wali kota se-Papua. Dalam rapat yang digelar di Istana Kepresidenan, Presiden Prabowo menyebut Papua memiliki potensi besar dan tak boleh tertinggal dengan daerah lain. Menurutnya, negara yang maju adalah negara yang mampu menjamin kebutuhan makan seluruh rakyatnya. Pemerintah pun mendorong terwujudnya swasembada pangan dan energi hingga ke tingkat kabupaten, bahkan desa. Dan juga nanti kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit. Juga tebu menghasilkan etanol. Singkong, kasava juga untuk menghasilkan etanol. Sehingga kita rencanakan dalam 5 tahun semua daerah bisa berdiri di atas kakinya sendiri, swasembada pangan dan swasembada energi. Dalam rapat kali ini, Prabowo juga meminta pejabat negara untuk bekerja untuk rakyat. Presiden pun tak segan mencopot pejabat yang tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Pemirsa, di tengah dorongan pemerintah terhadap Papua untuk nanam sawit, pemerintah juga menindak tegas korporasi tambang dan sawit yang diduga bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan di Sumatera. Pemerintah menindak tegas puluhan perusahaan yang bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan di Sumatera. Perusahaan-perusahaan tersebut pun dikenakan denda oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Ke-71 perusahaan yang terdiri dari 49 korporasi sawit dan 22 korporasi tambang dikenakan denda hingga mencapai 38 triliun rupiah. Itu sudah dilakukan per hari ini terhadap 71 perusahaan korporasi yang terdiri dari korporasi sawit dan tambang. Ada 49 korporasi sawit, PT sawit yang
diperkirakan dan sudah dihitung 9 triliun 420 miliar. Sedangkan tambang itu ada 22 PT tambang korporasi yang senilai 29,2 triliun. Langkah Satgas PKH diikuti perintah Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrofiq. Menteri Hanif memerintahkan terhadap 3 perusahaan besar tambang dan sawit di hulu daerah aliran Sungai Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara untuk berhenti beroperasi mulai 6 Desember. 3 perusahaan yang terkena sanksi penghentian sementara adalah PT Agincourt Resources, PT Perkebunan Nusantara 3, dan PT North Sumatra Hydro Energy, pengembang PLTA Batang Toru. Saya sedang melakukan langkah-langkah penanganan lebih lanjut, jadi kita evaluasi total semua perizinan karena memang curah hujannya ini di luar proyeksi waktu penyusunan dokumen AMDAL beberapa puluh tahun yang lalu, sehingga kita perlu sesuaikan kembali mereka ini. Namun sekali lagi terkait dengan bencana ini yang memang harus ada yang tanggung jawab. Yang sedang kita audit dari mulai atas namanya TPL. TPL oke Pak. Kemudian ada LTA. LTA oke Pak. Kemudian ada perusahaan tambang emas. Kemudian ada perusahaan PTPN. Perbuatan korporasi tambang dan sawit yang merusak lingkungan dan menyebabkan bencana ini menuai kecaman dari wakil rakyat. Dari hasil penyitaan terhadap pembalak-pembalak, kemudian mereka itu menanam sawit di luar HGU di kawasan hutan. Mereka itu sudah menikmati hasil puluhan tahun, menuai hasil sawit yang berada di kawasan hutan. Sekarang hampir 2,3 juta penduduk merasakan dampak banjir. Mereka enak-enak tidur di Singapura sana. Kita tahu perusahaannya. Mereka tinggal di luar negeri tapi uang mereka keruk. Kemudian sekarang masyarakat menikmati banjir. Nah, oleh karena itu jangan sampai mereka menikmati kopi melihat kita menderita, kemudian tidak dihukum, hanya diambil lahan itu. Aktivis dan pengamat lingkungan menuding deforestasi menjadi biang bencana banjir Sumatera. Tangkapan citra satelit menunjukkan kawasan Leser Aceh terdapat kawasan yang tidak lagi berwarna hijau. Sebagian bahkan terlihat deretan citra pohon yang diduga menggambarkan perkebunan sawit. Global Forest Watch mencatat hutan primer basah seluas 320.000 hektar di Aceh hilang sejak 2002 hingga 2024. Pendorong deforestasi terbesar di Aceh adalah permakultur seluas 740.000 hektar. Polisi jerat Adimas Firdaus atau Resbob dengan Undang-Undang ITE akibat ujaran kebencian yang disampaikannya di media sosial. Kami akan hadirkan informasinya usai jeda, tetaplah di Sindo Prime. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. Polisi meringkus 7 Presiden Prabowo Subianto berencana menangkap. Pagi ini kondisi arus lalu lintas terpantau dalam keadaan ramai dan lancar, begitupun untuk Sindo Today. Narkoba Polresta Sidoarjo Hujan deras disertai angin kencang. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 71 triliun.